Izin, ini saya juga peserta karena saya juga meraba-raba apa yang diaturkan Pak Andi, Pak Hendi ya, yang diaturkan Pak Hendi saya juga meraba-raba. Jadi kemungkinan kalau ada kesalahan, Tapi jangan saya yang dirabain. siap. Boleh. Jadi ini meraba-raba juga nanti mohon koreksinya Bapak. Ini juga jauh dari kata apa yang diharapkan. Tetapi seminimalisir mungkin saya dengan Ibu Pengelola kemarin juga berembuk untuk akhirnya ada satu jilid bundle yang insya Allah 80 halaman. Wow. Berupa jilidan. Jadi dari data instrumen. Jadi dari data ini adalah data instrumen bantuan sarana pendukung kursus daring berbasis industri itu kami rinci. Kemudian rincian infrastrukturnya apa? Saya lengkap dengan spesifikasi apa yang kami butuhkan. Jadi tepat guna Bapak. Jadi apa yang diharapkan itu langsung kami sebutkan spesifikasinya. Yang kedua, rincian penyelenggaraan kursus daring. Jadi memang di kami sudah saya rancang Bapak, sebelum adanya bantuan ini memang kami mengagendakan adanya kursus daring karena di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur ada zona merah. Jadi bagaimana program PKK kami tetap berjalan baik, mengakomodasi dengan pandemi juga baik, dan juga era digitalisasi juga mendukung. Jadi tiganya insya Allah kami akomodir dengan baik dengan adanya jadwal. Nanti Mas jangan dibuka dulu. Untuk naskah bahan ajar kursus daring saya juga sedikit sudah membuat, tetapi kami ada website Bapak Ibu bisa masuk ke e-learning, nanti bisa kita saksikan bersama potongan-potongan dari bagian-bagian karena saya bidang tata rias pengantin, materinya Solo Putri, nanti bisa Bapak Ibu presani ke slide-nya. Terus untuk yang kedua Bapak, kami melampirkan juga lampiran satu. Lampiran satu adalah terkait dengan data-data siswa. Jadi data-data siswa itu lengkap berupa pantau sendiri kan. Ini saya mandiri karena dari LKP Imam Mandiri, jadi insya Allah mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa meresani pada lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 2 saya juga menyertakan standar kompetensi lulusan SKL. Jadi bagaimana standar kompetensi lulusan SKL berbasis daring itu seperti apa pada materi tata rias pengantin Solo Putri. Dan yang kedua adalah metode pembelajarannya. Bagaimana sih metode pembelajaran menggunakan daring dengan materi Solo Putri, begitu. Saya lanjutkan. Ini adalah jadwal. Ya, rencana penyelenggaraan kursus daring LKP Imam Mandiri bidang tata rias pengantin, materi tata rias pengantin Solo Putri level 3. Nomor, hari tanggal, nama peserta kami sebutkan, jenis kegiatan pada hari itu, pada waktu itu kita mulai pukul berapa sampai pukul berapa, para instruktur dan para pimpinan agar kami juga ada kontrol kendali ketika instruktur mengajarkan, begitu. Untuk keterangan, biasanya keterangan tercapai atau tidak tercapai dalam proses pembelajaran. Jadi ini sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu di kami dalam setiap sesi. Oke, mungkin dalam singkat waktu Mas
kan PLP dan PLP ya, dan juga kan kulit dan rambut. Ya. Kemudian ada yang afirmasi di mana tuh sama orang kita kan? Nah itu mungkin seperti itu. Kemudian persiapan kendarinya seperti apa, rintisannya, misalnya bikin konten atau apa gitu ya, kira-kira begitu. Oke. Bapak Andi mohon izin, kemungkinan Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah melaksanakan, tetapi kemungkinan belum dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi nanti kalau saya mohon izin dalam pemaparan bukan bersifat menggurui Bapak Ibu, tetapi ini hasil tulisan yang sudah saya ajarkan dalam proses, yang sudah saya laksanakan dalam proses pembelajaran. Jadi bentuk kemitraannya kami adalah terkait dengan Industri Center UNU Universitas Nahdlatul Ulama Blitar untuk penjaminan mutu pendidikan. Jadi kami kemarin mengadakan MOU Bapak untuk bagaimana mengontrol kurikulum dan bahan ajar kita. Itu bagaimana untuk ketercapaiannya, untuk indikator apa yang diharapkan itu melalui UNU. Untuk yang kedua, menghadirkan instruktur dan industri dalam pembelajaran itu kami menggunakan PT Rembaga, Bapak. Kami bekerja sama dengan produk Pro. Di situ sudah saya cantumkan arah hubungnya dengan nomor. Di situ jadi kita sembari menyelam minum air. Jadi kita saya potong sebentar ya, kita nomor satu dulu nih. Industrinya apa? Industri Center UNU dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar. Iya. Nah, ini kan bidangnya tata rias pengantin. Iya. Memang ada di situ rias pengantin. Karena ini adalah Universitas Nahdlatul Ulama, yang kita cari adalah pakar-pakar pendidikan. Tetapi untuk pakar-pakar tata rias pengantin adalah pimpinan dan instruktur dari kami. Jadi kita padukan Bapak. Jadi kita mencari narasumber ahli untuk pendidikannya. Saya gini, kalau penyusunan kurikulum dan bahan ajar misalnya dengan industri yang benar-benar terkait dengan itu, misalnya pertelaan kira-kira gitu ya, pertelaan misalnya, atau kan misalnya seperti itu kira-kira. Jadi industrinya langsung. Jadi penyusunan kurikulum bersama dengan industri yang mana tadi. Kalau ini kan bukan industri, Mas. Kira-kira begitu. Oh iya, di universitas ini ada usaha Bapak. Jadi usaha salonnya dia juga ada. Itu adalah judi dari kami, salah satu judi dari kami. Tetapi hemat saya itu yang kami cari adalah kepakaran. Tetapi untuk expert dalam bidang tata rias dia memang iya, begitu. Tetapi untuk yang expert lagi kami juga ini bekerja sama dengan PT Rembaga itu yang menghadirkan instruktur untuk instruktur tamu dalam bidang ahlinya. Ya, karena saya nggak tahu kalau di UNU itu ada yang mungkin RP juga sih, nggak tahu. Kalau misalnya ada ya apa? Iya. Kalau misalnya ada ya termasuk industrinya, termasuk usernya gitu ya. Kalau industri kan user itu. Ya, dilanjutkan yang apa sih? Ya untuk yang ketiga, pemanfaatan sarana dan prasarana industri. Bapak Ibu bisa presani di slide. Kami juga bekerja sama dengan berbagai salon yang ada di kota dan kabupaten kami untuk bekerja sama untuk mengontrol. Termasuk dengan pelaksanaan magang peserta didik dan pelaksanaan evaluasi peserta didik. Sampai pada akhirnya rekrutmen dan penyaluran pekerja peserta didik kami. Jadi mulai dari pemagangan sampai dengan rekrutmen dan penyaluran tenaga memang sudah kami salurkan ke mitra didik kami, begitu Pak. Ini adalah pengelola, mungkin Bapak Ibu hadirin juga sudah menulis
tuliskan ini instruktur. Kurang lebih seperti itu sih Pak yang kami tuliskan. Mungkin kemungkinan kalau nanti ada koreksi ya mohon dikoreksi begitu Pak. Coba barang kendarinya. Ya. Coba langsung kendarinya. Tadi yang slide terakhir kan. Jadi Bapak Ibu mungkin sebelum berlanjut, mungkin Bapak Ibu udah baca bukunya ya. Bantuan sarana pendukung daring itu kriteria tiga kriteria saja. Pertama, kerjasama dengan industri, sudah menjalin kerjasama dengan industri ya. Kemudian instruktur dan pengelola itu dilatih oleh industri Ya sudah. ya. Kemudian merintis daring. Jadi Ya. nggak ada proposal lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah di sini ada semua, terima kasih. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan sampai gini. Kalau misalnya belum siap dari sekarang kan pasti kasih tahu ke kami bahwa ternyata kita belum ready daringnya nih, belum ready nih yang belum siap, ya kan? Memang sesederhana itu mas sekarang gitu ya. Tanpa misalnya yang menggunakan barang itu siapa, operatornya ya. Misalnya ya tentunya harus cocok dengan lembaga bapak itu. Artinya digunakan benar-benar digunakan untuk daring gitu. Kalau misalnya dari sekarang nggak siap ya monggo silakan mundur aja walaupun sudah jadi 3 ya. 1, kemitraan dengan industrinya seperti apa harus punya nih, kalau enggak ya enggak. Jadi kemudian yang itu dilatih dengan industri mulai dari situ ya, bisa difasilitasi oleh kami dari direktorat atau mungkin di luar aja ya, di luar dari itu silakan. Yang satu lagi yang merintis daring, benar-benar merintis daring, bukan yang mainnya gitu. Iya Pak, siap. Kalau nggak dipakai juga kan Iya Pak, siap. ya silakan yang daringnya siapa? Ya, untuk pelaksanaan daring ini kami jadwalkan Pak. Jadi mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran nanti kami schedulekan. Jadi untuk hari ini itu apa, untuk hari ini itu apa jelas. Jadi pada Kamis startnya hari Kamis tanggal 15 November 2020. Nama peserta, jenis kegiatan, Bapak Ibu bisa lihat slide. Pengenalan diri peserta, motivasi mengikuti pembelajaran TRB Putih dan tanya jawab. Ini untuk pertemuan yang pertama. Sampai pada pengenalan yang ketiga, pada pertemuan ketiga hari Selasa 20/10/2020, materi awal lanjutan berisi grouping sistem people skill 1 tanya jawab. People skill berisi materi teknis merias yang sudah dimiliki peserta. Jadi kami ada 3 Pak materi pendahuluan, materi inti, materi pengayaan dan materi penutup. Yang dimaksud adalah materi pengayaan adalah materi tambahan bagaimana menyegarkan kondisi siswa pada titik jenuh. Karena kalau selama proses pembelajaran dari awal sampai 37 pertemuan diikutkan terus tata rias, nanti akan jenuh. Ini juga menambah skill, maka kami ada program pengayaan di dalamnya. Kemudian tentunya juga ada, karena mohon izin Bapak, karena kami adalah tata rias pengantin yang membutuhkan skill, karena praktek juga kami melakukan blended learning. Kami juga ada penjadwalan di situ juga begitu. Iya, Bapak. Udah dari kan? Udah mulai dari? Iya, siap. Coba mungkin yang digunakan dari apa? Oh iya, saya membuka website. Webnya apa namanya dan lain. Ya, sudah saya membuka. Mungkin kalau komponen profilnya seperti apa mungkin ada ya. Jadi website kami adalah imammandiri.com, Imam Mandiri Blitar. Ini sampai sekarang karena saya menghubungi operator belum ada jawaban, karena kemarin baru ada pembenahan sistem. Bisa masuk ke lembaga pelatihan kerja Imam Mandiri
Ini profil dari lembaga kami, Bapak. Jadi di sini pengenalan selayak pandang LKP Imam Mandiri, dan ini adalah tim kami. Ini adalah dengan saya sendiri, instruktur Gansor Seto, dan Ibu Tin Suparno sebagai pengelola. Beliau duduk di sana, Bapak. Beliau hadir hari ini. Dan Bapak Imam Suparno, beliau adalah pimpinan kami, Ketua LKP. Siti Nur Hayati sebagai bendahara dan Endang sebagai sekretaris. Ini adalah beberapa testimoni yang dilakukan oleh lulusan kami. Dan untuk e-learning kami adalah ada program daftar. Sebentar, masih proses. Kami ada e-learning. Jadi sementara dalam website kami yang kami tampilkan adalah TKP Kartika Rukmi. Kartika Rukmi adalah tata rias pengantin ciptaan dari Bapak Imam Suparno dan Ibu Tin Suparno selaku pimpinan dan pengelola kami, Bapak. Dan ini adalah program yang kami laksanakan pada PKK tahun 2020 adalah TRP Solo Putri. Saya login. Iya, ini sedang mengalami masalah. Saya tadi juga sudah telepon ke bagian admin, tapi belum ada jawaban. Bapak mohon izin untuk sebentar. Ya, mohon izin Bapak, belum bisa masuk. Seharusnya di dalam setelah kami login, di situ adalah ada pembagian elemen-elemen per item apa yang diujikan dalam proses SKL yang sudah saya lampirkan itu, Bapak. Sebentar saya akan mengecek HP apakah sudah ada jawaban dari admin untuk password yang baru. Yang sudah ada, Bapak.